Pernah nggak sih kamu ngerasa sekolah itu kayak sebuah mesin raksasa dan kamu cuma salah satu baut kecil di dalamnya? Ternyata di balik mesin itu ada cetak biru rahasianya. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bongkar cetak biru itu berdasarkan buku Mengenal Ilmu Perbandingan Pendidikan. Coba deh berhenti sebentar dan pikirin sekolah kamu. Kenapa sih harus ada upacara bendera setiap Senin? Kenapa kita disuruh hafal nama pahlawan, tapi jarang diajarin cara berpikir kritis? Semua ini ternyata bukan kebetulan loh. Kita kan sering lihat ya, murid-murid di Jepang bisa bersihin sekolahnya sendiri, atau siswa di Finlandia yang jam belajarnya dikit tapi hasilnya luar biasa. Terus kita jadi mikir, kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh inti dari sebuah bidang ilmu yang seru banget. Ternyata, rasa penasaran kita ini ada ilmunya. Ada semacam kacamata khusus buat ngebaca sistem pendidikan. Yuk kita kenalan sama ilmu perbandingan pendidikan. Coba bayangin, kamu punya sebuah lensa ajaib. Pas kamu ngelihat sekolah biasa, lewat lensa ini, kamu bisa ngelihat kode-kode tersembunyi, alasan di balik setiap aturan, dan sejarah di balik setiap kurikulum. Nah, lensa inilah yang kita sebut ilmu perbandingan pendidikan. Gampangnya gini, ini tuh seni ngebandingin sekolah-sekolah di seluruh dunia. Tujuannya bukan buat bilang, oh ini yang paling bagus. Bukan, tapi buat ngerti kenapa mereka bisa beda-beda. Ini kayak kita ngaca ke negara lain, buat lebih kenal sama diri kita sendiri. Cara paling asyik buat paham ini adalah dengan jadi detektif. Kurikulum itu sidik jarinya, cara guru ngajar itu alibinya, gedung sekolah itu TKP-nya. Semuanya adalah petunjuk dari sebuah cerita besar, cerita tentang sebuah bangsa. Dan misi detektif ini udah berjalan ratusan tahun loh, mulai dari tahun 1817 yang cuma sekedar ngumpulin data, sampai akhirnya ada momen pencerahan di tahun 1900 dari Sir Michael Sadler. Idenya simpel tapi ngubah segalanya. Jangan lihat sekolah sebagai bangunan, lihatlah sekolah sebagai cerminan jiwa masyarakatnya. Ide ini saking kuatnya sampai memunculkan mimpi untuk menciptakan perdamaian dunia lewat ruang kelas. Keren ya? Terus, apa sih yang sebenarnya dilihat sama para detektif ini waktu mereka neropong sebuah sekolah? Mereka mencari sesuatu yang nggak kelihatan mata, DNA tersembunyi dari sebuah bangsa. Nah, ini dia intinya. Kita tuh nggak bisa gitu aja copy-paste sistem pendidikan Finlandia, terus diterapin di Indonesia. Kenapa? Karena sistem sekolah itu bukan mesin yang bisa dipindah-pindah. Dia itu kayak pohon yang akarnya tumbuh dari tanah sejarah dan budaya bangsa itu sendiri. Jadi, pilihan mata pelajaran, seragam yang kita pakai, bahkan cara kita hormat sama guru, semua itu bukan keputusan acak. Itu semua adalah untaian dari DNA bangsa kita, kekuatan tak terlihat yang ngebentuk pengalaman kita semua di sekolah. Nah, DNA ini punya 3 komponen utama. Pertama, faktor alam, mulai dari bahasa sampai kondisi geografis. Kedua, faktor religi, seberapa besar sih agama membentuk cara kita mandang dunia. Dan ketiga, faktor ideologi sekuler. Apakah kita lebih nasionalis, demokratis, atau yang lain? 3 kekuatan inilah yang jadi cetak biru sekolah kita. Oke, ini mungkin kedengeran teori banget ya. Sekarang, ayo kita lihat buktinya. Kita bakal pakai lensa ini buat dengerin gema dari masa lalu yang paling keras di negara kita, zaman kolonial. Kita fokus ke wilayah kita sendiri, Asia Tenggara. Sejarah kolonial di sini tuh ninggalin jejak yang beda-beda banget di tiap negara, dan sekolah jadi alat utamanya. Coba perhatiin deh bedanya. Di Malaysia dan Singapura, Inggris sengaja bikin sekolah yang dipisah-pisah berdasarkan etnis. Tujuannya, politik pecah belah. Beda cerita di Indonesia. Belanda nggak terlalu peduli sama etnis, tapi mereka peduli banget sama status sosial. Makanya mereka bikin sekolah buat kaum elit dan sekolah buat rakyat biasa. Sementara itu di Filipina, Amerika malah nyatuin semua orang dalam satu sistem. Tujuannya biar warganya jadi keamerikaan. Jadi, kebayangkan polanya, penjajahnya beda, tujuannya beda, tapi mereka pakai alat yang sama, sekolah. Di satu tempat, sekolah jadi tembok pemisah antar etnis. Di tempat lain, sekolah jadi jurang pemisah antar kelas sosial. Itu kan cerita zaman dulu. Terus, apa urusannya sama kita sekarang? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Gimana semua itu masih ngebentuk masa depan kita? DNA sejarah ini tuh nggak pernah benar-benar hilang. Keputusan yang dibuat ratusan tahun lalu itu masih bergema di ruang kelas kamu hari ini, bahkan tanpa kita sadari. Rasanya tuh kayak udah jadi bagian dari udara yang kita hirup di sekolah. Sekarang, pertanyaan terakhir buat kamu. Coba pikirin lagi sekolahmu. Kira-kira masih ada nggak sih sisa-sisa pemisahan, entah itu antara yang kaya dan miskin, atau antara jurusan unggulan dan biasa? Jejak masa lalu mana yang tanpa sadar masih membentuk pengalamanmu di sekolah hari ini?
Menjawab pertanyaan itu emang nggak gampang. Tapi dengan lensa ini, setidaknya kita bisa mulai melihat sekolah kita dengan cara pandang yang baru. Ngertiin DNA sekolah kita itu langkah pertama buat ngerancang masa depan yang lebih baik. Dan semua wawasan ini, baru permukaannya aja loh. Kisah lengkapnya ada di dalam buku Mengenal Ilmu Perbandingan Pendidikan.